Ya, setelah Lucius Tarquinius Collatinus dan juga Lucius Junius Brutus dinobatkan menjadi konsul di Romawi, artinya Romawi ini memasuki masa baru, yaitu masa dari berdirinya yang namanya Republik Romawi, atau mereka menyebut diri mereka atau negara mereka dengan sebutan Senatus Populusque Romanus, seperti itu. Nah, masa ini sendiri berlangsung dari tahun 509 sebelum Masehi hingga tahun 27 sebelum Masehi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang namanya Republik Romawi ini sangat identik sekali dengan yang namanya kota Roma, karena memang ini adalah eksperimen politik yang ditemukan oleh orang-orang Roma. Ya, seperti yang saya sudah bilang, kalau misalnya Yunani punya demokrasi, maka Roma itu punya yang namanya republik. Nah, sistem republik sendiri ini kan menginspirasi berbagai negara modern sekarang ya, bahkan negara kita pun menggunakan sistem yang namanya republik. Orang-orang Roma sendiri, mereka menyebutnya adalah res publica. Ya, jadi republik itu berasal dari kata res publica. Artinya apa? Artinya adalah kepentingan umum ya, atau kepentingan bersama. Rasanya tidak lengkap kalau kita membahas Romawi, tapi kita tidak membahas sistem pemerintahan yang berlangsung di Romawi. Ya karena Romawi sendiri ya, apalagi Republik Romawi itu identik dengan sistem pemerintahan yang sangat khas. Apa tuh? Nah, kita akan lihat ya. Nah, yang pertama di Romawi sendiri pada masa Republik itu terdiri dari tiga lembaga pemerintahan. Ya, jadi yang namanya Republik itu adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, bukan oleh raja, bukan juga oleh kaisar ya, oleh sultan apalagi. Yang jelas ya, pemerintahan di Republik Romawi itu dijalankan oleh rakyat. Nah, kurang lebih ada tiga lembaga pemerintahan yang ada pada saat itu ya. Ini saya sederhanakan saja. Ya, kalau yang aslinya ya agak rumit ya. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Nah, kemudian yang pertama yaitu adalah lembaga yang disebut sebagai Senat. Nah, Senat ini adalah lembaga dewan pengawas. Nah, Senat sendiri memiliki kedudukan yang bisa kita bilang paling tinggi ya. Ini lembaga paling tinggi dibandingkan lembaga-lembaga yang lain. Nah, kemudian yang namanya Senat ya, ini biasanya terdiri dari kaum bangsawan ya, bangsawan, dan biasanya mereka harus kaya raya. Itu syarat utama tuh. Syarat utama adalah bangsawan yang kaya raya. Kemudian, selain bangsawan, orang-orang yang bisa duduk di Senat biasanya adalah para oh ya, bentar. Bangsawan itu kalau orang-orang Romawi menyebutnya ya sebagai patrician. Nah, di Romawi sendiri bangsawan disebut sebagai patrician. Nah, ini ya, nih. Jadi ada salah satu kelas atau salah satu golongan masyarakat di Romawi yang disebut sebagai patrician alias para bangsawan. Nah, kemudian selain para bangsawan yang duduk di senat ini, juga mereka-mereka yang merupakan bekas pejabat ya. Bekas pejabat. Misalnya presiden udah pensiun, nah itu masuknya ke senat gitu. Nah, kemudian senat sendiri itu terdiri dari plus minus atau kurang lebih 300 orang di dalamnya. Nah, tugas mereka apa? Nah, tugas mereka sendiri ya itu adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan negara ya, intinya ya. Kebijakan negara seperti itu, terutamanya terhadap pembuatan undang-undang ya, seperti itu. Nah, undang-undang di masa Romawi itu disusunnya oleh pejabat terpilih atau yang disebut sebagai Maxstratus. Nah, Maxstratus sendiri itu ada 4 jabatan di sana. Saya akan coba jelaskan dari jabatan yang paling tinggi sampai jabatan yang paling rendah di lembaga Maxstratus ini. Nah, yang pertama ya itu ada jabatan yang dikenal sebagai konsul. Nah, ya, dan konsul sendiri merupakan pemimpin tertinggi di Romawi. Ya, jadi kalau kita katakan ya konsul ini presidennya lah gitu ya. Nah, konsul di Romawi itu punya tugas atau punya kewenangan untuk mengajukan undang-undang ya kan, pengajuan undang-undang. Kemudian selain mengajukan undang-undang, konsul juga menjadi komando tertinggi. Ya, komando tertinggi dari apa nih? Ya dari militer tentunya ya kan. Nah, jadi yang namanya konsul itu biasanya mereka punya pasukan militer atau mereka bisa
mereka bisa menggerakkan atau memerintahkan militer mereka gitu. Nah, kemudian di bawahnya konsul nih, yang kedua ada yang disebut sebagai praetors. Nah, praetor sendiri ya ini punya fungsi sebagai hakim pada masa itu ya, hakim, kemudian dia juga bertindak sebagai wakil konsul gitulah intinya. Oh iya, saya lupa jelaskan. Yang namanya konsul di Romawi itu terdiri dari dua orang. Jadi konsul itu harus berdua, ya kan? Jadi bukan satu orang tapi berdua. Nah, kemudian kalau misalnya dua-duanya konsul ini mereka lagi keluar kota, yang akan menggantikan atau yang akan menjabat sementara menjadi konsul itu adalah si praetor ini. Ya, jadi praetor juga punya punya kewenangan untuk mengomandoi ya, komando pasukan. Ya, tapi tetap komando tertingginya ada di si konsul ini gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang disebut sebagai aediles ya, aediles. Nah, aediles sendiri ya merupakan orang yang bertugas untuk mengurusi urusan domestik gitu ya. Urusan domestik. Urusan domestik itu adalah urusan dalam negeri. Nah, maksudnya apa nih urusan domestik? Nah, jadi aediles ini biasanya mengurusi urusan-urusan di rumah tangga negeri Romawi itu sendiri. Misalnya, ada perbaikan jalan, itu yang ngurusin aediles. Kemudian ada yang kelaparan, itu yang ngurusin aediles. Jembatan rusak, misalnya itu dia juga yang ngurusin. Kemudian ada wabah penyakit apa, dia juga yang ngurusin, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa bilang, kalau di zaman modern seperti sekarang, aediles ini jabatan rangkap ya antara Menteri Dalam Negeri misalnya, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan dan lain sebagainya itu dijabat sama si aediles ini ya. Jadi bisa kita katakan ini menteri atau jabatan segala urusan, yang jelas urusan-urusannya yang ada di dalam negeri ya, bukan tentang hubungan internasional misalnya, apa kerja sama negara lain, bukan kayak gitu. Yang jelas ini urusan dalam negeri, itu diurus sama si aediles gitu. Terakhir, jabatan yang paling rendah di Magstratus disebut sebagai questor. Nah, questor itu apa? Nah, questor sendiri itu adalah seorang akuntan ya. Kalau sekarang ini sih menteri ekonomi ya. Menteri ekonominya nih di Romawi pas zaman Republik kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada Dewan Majelis atau disebut juga sebagai Assembly Council. Nah, Assembly Council ini ya seperti namanya Dewan Majelis, ini tugasnya apa? Nah, tugasnya ini yang pertama ya mereka-mereka inilah orang yang mengesahkan apa nih? Mengesahkan undang-undang gitu atau mengesahkan hukum. Nih, si Assembly Council. Kemudian Kansil juga atau Dewan Majelis juga adalah orang-orang yang memilih ya. Memilih dalam pemilu ya kan? Emang siapa nih yang dipilih dalam pemilu? Oke, yang dipilih dalam pemilu adalah para pejabat terpilih atau si Magstratus. Nah, jadi Magstratus itulah orang-orang yang dipilih sama si Dewan Majelis. Ya, jadi nih si konsul, si praetors, aediles, dan questor ini diganti ya kan? Karena ada pemilunya. Kalau tidak salah pemilihannya tuh setiap 1 tahun sekali. Gitu. Jadi ini jabatannya ya setiap 1 tahun sekali, beda seperti Senat. Kalau Senat itu jabatannya seumur hidup gitu. Nah, selama Republik berdiri, ya kalau kita perhatikan, dari 3 lembaga yang ada, ternyata ketiga-tiganya itu adalah lembaga yang diisi oleh para bangsawan. Nah, karena 3 lembaga ini diisi oleh para bangsawan, makanya nih di tahun 493 sebelum Masehi, di sini ada sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama Secesio Plebis ya. Nah, apa nih Secesio Plebis? Nah, Secesio Plebis itu adalah peristiwa pemisahan orang-orang biasa nih. Plebis itu orang biasa ya. Mereka yang pekerja, mereka pedagang, mereka buruh, mereka petani, itu masuknya golongan plebis ya kan. Nah, kalau patrisian kan bangsawan, kalau plebis itu rakyat biasa. Nah, di tahun 493 rakyat biasa tuh mereka melakukan demonstrasi lah bisa kita katakan atau melakukan pemisahan diri dari golongan bangsawan. Dan akhirnya karena bangsawan juga takut nih kehilangan mereka ya, ya bayangin aja kalau misalnya para Sekesio nggak mau gabung sama bangsawan ya di Romawi mungkin nggak ada yang dagang.
nggak ada makanan di Romawi ya kan, nggak ada yang kerja dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya diputuskanlah di tahun 493 yang namanya plebis ya, rakyat biasa itu boleh duduk di pemerintahan. Maka pada akhirnya ya dibentuk satu lembaga lagi yang dikenal dengan nama Tribune of Plebs ya. Nah, Tribune of Plebs sendiri ini fungsinya sama, kurang lebih sama seperti Senat. Ya, kalau Senat ini isinya orang-orang kaya, maka si plebs ini isinya adalah para rakyat biasa ya kan nih. Jadi dia dewan pengawas tapi versi versi rakyat biasanya. Ya, versi rakyat biasa atau para pekerja, para buruh, ya, para pedagang dan lain sebagainya atau yang dalam istilah orang-orang Romawi mereka menyebutnya dengan plebeian. Nah, fungsinya apa sih mereka membuat yang namanya Tribune of Plebs? Nah, jadi Tribune of Plebs sendiri fungsinya kan sebagai dewan pengawasan ya kan. Ngawasin apa nih mereka? Nah, mereka biasanya mengawasin pembuatan undang-undang. Takutnya si konsul bikin undang-undang yang menindas orang-orang miskin ya kan atau menindas orang-orang biasa. Gitu kan nggak mungkin ya mereka menyetujui, makanya Tribune of Plebs ini mereka punya yang namanya hak veto. Hak veto itu adalah hak yang bisa kita artikan menyatakan tidak gitu. Jadi misalnya nih konsul bikin undang-undang, orang-orang plebeian harus menyerahkan misalnya uang sejumlah 2 juta tiap bulannya ke pemerintah misalnya kayak gitu kan. Nah, Tribune of Pleb itu bertugas untuk mengawasi, wah ini nggak benar nih undang-undang. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengeluarkan hak veto, artinya mereka menyatakan tidak setuju terhadap si undang-undang yang dirancang dan akhirnya nanti konsul mau nggak mau dia harus mengganti undang-undangnya ya karena kalau kalau nggak diganti ya dia nggak akan disahkan oleh si Dewan Majelis gitu. Pokoknya nih si Tribune of Plebs ini adalah dewan pengawas yang membawa aspirasi dari rakyat miskin atau rakyat biasa di Romawi pada saat itu. Nah, bisa kita bilang negara kita pun kalah ya karena rakyat miskin atau rakyat biasa di negara kita nggak diwakili dalam lembaga seperti ini ya. Jadi saya lebih memilih untuk tinggal di Romawi sepertinya.